Bapak Mama Saudara semuanya, ketemu lagi kita dalam video edukasi tentang peraturan di desa. Di video kali ini kita akan membahas tentang tugas dan fungsi pos pelayanan terpadu. Sebelum membahas tentang tugas dan fungsi pos pelayanan terpadu, terlebih dahulu kita cari tahu dulu yuk apa itu pos pelayanan terpadu. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu atau yang biasa disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatan pelayanan desa. Nah, dari penjelasan di atas, apakah Bapak Mama Saudara semua sudah mengerti apa itu Posyandu? Mari kita lanjut pembahasan tentang tugas dan fungsi Posyandu. Posyandu mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa atau lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa atau kelurahan dengan standar pelayanan minimal dalam bidang 1. Pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa, penguatan pemanfaatan literasi digital, dan identifikasi penyediaan alat peraga edukasi. Yang kedua, kesehatan, meliputi penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa, dan lanjut usia. Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja dewasa, dan lanjut usia. Deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja dewasa, dan lanjut usia. Rujukan ke unit kesehatan desa atau kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja dewasa, dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan. Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis, dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah, dan penjangkauan akses yang terdiri atas imunisasi, vitamin A, dan tablet tambah darah di posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pekerjaan umum meliputi edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik atau rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa, identifikasi dan pemeliharaan embung air baku, pemeliharaan jaringan air pedesaan, identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku, dan identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa. Yang keempat, perumahan rakyat yang meliputi identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni, dan komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Yang kelima, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana, pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan, dan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan. Yang keenam, sosial yang meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial. Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dan memfasilitasi atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya merupakan fungsi posyandu. Dalam melaksanakan tugas, posyandu juga mempunyai fungsi untuk mendukung 1. Penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat 2. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa atau kelurahan kepada masyarakat desa atau kelurahan 3. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif. Yang keempat, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan keluarga. Dan yang keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Yuk optimalkan tugas dan fungsi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya.